Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Aryansyah Yusuf. Saya dari kelas MB4403 dengan nomor induk 140 120 40 34. Saya akan mempresentasikan company profile Bank Rakyat Indonesia. Pertama, sejarah Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau disingkat BRI merupakan salah satu bank tertua di Indonesia dan telah berjasa dalam membangun Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1995 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah Perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia yang masih digunakan sampai saat ini. Yang selanjutnya yaitu visi misi Bank BRI. Yang pertama, visi BRI menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Misi Bank BRI yaitu melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Dan selanjutnya, memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek Good Corporate Governance atau disingkat GCG yang sangat baik. Dan yang terakhir, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. SWOT Analysis. Kekuatan SWOT analisis Bank BRI yang pertama yaitu sebagai bank milik pemerintah yang berperan mewujudkan visi pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan, dan yang kedua, status badan hukum berupa persero berdasarkan undang-undang perbankan, dan yang ketiga, ada komitmen yang kuat dari komisaris dan direksi, dan yang keempat, nama BRI yang sudah sangat dikenal, dan yang kelima, hubungan baik dengan lembaga keuangan internasional dan otoritas moneter, dan yang terakhir, total investasi teknologi informasi BRI sebesar 100 juta US dollar per tahunnya. Dan kelemahan dari Bank BRI yaitu koordinasi yang belum berjalan dengan baik dari kantor pusat hingga unit terkecil, dan yang kedua, dukungan yang belum memadai dikarenakan alur birokrasi yang panjang, dan yang terakhir, tingkat keterampilan karyawan Bank BRI yang rata-rata rendah. Peluang SWOT analisis Bank BRI yang pertama yaitu keluarnya kebijaksanaan pemerintah untuk menyalurkan kredit kecil mikro, dan yang kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat, dan yang ketiga, jaminan keamanan dalam hal perbankan oleh pemerintah, dan yang terakhir, BRI memiliki lebih dari 5.000 kantor yang berada di seluruh Indonesia, baik di kota besar maupun di kota kecil, bahkan di daerah pedesaan. Dan SWOT analisis terakhir yaitu ancaman. Ancaman Bank BRI yang pertama adalah serangan pasif terhadap jaringan komunikasi dan data, dan yang kedua, adanya regulasi perbankan sehingga memudahkan persyaratan pendirian bank yang dapat menjadikan kompetitor BRI, dan yang ketiga, krisis ekonomi global, dan yang terakhir, tingkat kepuasan pelayanan kepada nasabah yang masih rendah. Yang terakhir yang akan saya bahas yaitu produk-produk BRI. Produk BRI yang pertama yaitu produk tabungan. Produk tabungan memiliki berbagai macam produk, dari Simpadas, Pritama, tabungan haji, serta tabungan anak-anak yang biasa disebut BRI Junior. Dan selanjutnya, produk yang kedua yaitu produk pinjaman BRI, dan produk yang terakhir yaitu produk investasi BRI. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar yang ada di bawah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.